Keiichi datang meminta maaf pada Mahiro tentang gosip yang beredar. Padahal Keiichi ingin menjaga hubungan mereka. Mahiro mengatakan tidak apa-apa dan kembali bekerja. Keiichi juga mengajak Mahiro makan malam. Mahiro mengiyakannya dengan senyuman. Koya menatap sinis Keiichi sambil mengingat saat Keiichi menelpon seseorang yang memintanya menikah. Kimochi sedang beres-beres barang. Mahiro menggantung lukisan tapi tidak sampai. Tiba-tiba Kimochi membantunya dan mereka berdua sangat dekat. Mahiro yang canggung berbalik tapi mereka berdua malah jatuh dan saling bertatapan. Mahiro menyentil kening Kimochi agar Kimochi berdiri. Mahiro berdiri, Kimochi mengatakan bahwa Mahiro memang wanita yang baik. Mahiro mengatakan bahwa Kimochi selalu tersenyum sejak bekerja di sini. Kimochi tersenyum dan mengatakan tidak begitu. Mahiro mengatakan dia jijik melihat Kimochi tersenyum pada semua orang. Kimochi hanya tersenyum saja. Aku tidak masalah jika kamu cemburut atau perilakumu buruk selama bekerja. Di depanku tidak perlu memaksakan diri untuk tersenyum. Kimochi kaget mendengar itu dan Mahiro pergi. Kemudian seorang wanita berpakaian modis datang ke penginapan. Dia menanyakan Keiichi dan wanita itu di majalah gosip yang adalah Mahiro. Mahiro datang dan perempuan itu langsung menghampirinya. Keiichi sedang berjalan dan kaget melihat pacarnya ada di penginapan. Keiichi langsung pergi bersembunyi. Mahiro mengatakan dia tidak kenal dengan orang yang ditanyakan wanita itu. Wanita itu marah-marah dan memperlihatkan majalah gosip itu. Wanita itu juga mengatakan bahwa dia mengandung anak Keiichi. Mereka akan menikah. Mahiro kaget mendengarnya. Terlihat Kimochi simpati pada Mahiro. Mahiro tetap bersikeras dia tidak bisa membantu dan kemudian Mahiro pergi. Tiba-tiba wanita itu akan menjampak Mahiro tapi ditahan Koya. Koya memegang tangan gadis itu dan mengatakan wanita dengan wajah secantik ini berpacaran dengan pria menyimpang seperti itu. Koya mengatakan bahwa Mahiro dan dia berpacaran. Kimochi kaget mendengar itu. Koya mengatakan majalah gosip itu salah paham. Kemudian Koya menawarkan bantuan untuk wanita itu dan mereka pergi. Malamnya saat Mahiro akan pulang, Keiichi menelponnya dan mengajak bertemu. Terlihat Kimochi berada di belakang Mahiro. Kimochi bertanya apakah itu telepon dari Keiichi. Apakah Mahiro akan pergi? Mahiro mengatakan iya dia akan pergi. Kimochi bertanya lagi kenapa Mahiro menyukai Keiichi. Mahiro mengatakan karena dia adalah pria kaya. Kemudian Mahiro bertemu Keiichi. Keiichi mengatakan bahwa wanita itu menuduh hal yang tidak benar padanya dan seenaknya mengatakan dia mengandung anak Keiichi. Mahiro hanya diam saja. Keiichi mendekati Mahiro dan mengatakan bahwa dia hanya menyukai Mahiro. Saat Keiichi akan mencium Mahiro, Mahiro menampisnya. Keiichi kemudian berdiri dan mengambil uang karena dia tahu Mahiro menginginkan uang. Keiichi menyodorkan uang banyak pada Mahiro dan mengatakan, "Kamu menginginkan uang, aku menginginkanmu." Mahiro mengambil uang itu. Keiichi tersenyum melihat itu. Kemudian Keiichi mencium Mahiro tapi Mahiro menghalanginya dengan uang. Mahiro kemudian berdiri dan menghujani Keiichi dengan uang. Mahiro mengumpulkannya lagi dan meminta maaf pada uangnya karena memperlakukannya seperti itu. Tiba-tiba wanita tadi datang menampar Keiichi dan memarahinya. Terlihat Keiichi hanya bisa diam saja diperlukan seperti itu. Mahiro tersenyum dan mengatakan selamat menikmati. Mahiro menaruh uang itu kembali dan pergi. Saat Mahiro keluar, Koya ada di depan. Mahiro berterima kasih untuk tadi. Koya mengatakan apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah. Pria itu bukan hanya tentang uang. Koya yakin pasti ada pria yang lebih baik untuk Mahiro. Misalnya seseorang yang ada di depanmu saat ini. Mahiro bertanya apakah benar seperti itu. Koya malu dan mengatakan hanya bercanda. Mahiro mengatakan iya, lain kali dia akan menemukan pria yang lebih baik dan kemudian Mahiro pergi. Terlihat Kimochi duduk di sofa dan bergumam Mahiro menyukai pria kaya. Seorang pria dengan setelan jas mengatakan sudah waktunya berangkat direktur. Kimochi langsung berdiri dan memakai jas. Terlihat Kimochi berjalan dengan para pelayannya. Terlihat Mahiro sedang duduk istirahat melihat aplikasi jodoh sambil bergumam targetnya saatnya secepatnya menemukan pangeran yang ideal. Tiba-tiba salah satu teman kerja Mahiro berteriak kaget, mengatakan dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Mahiro yang penasaran juga ikut melihatnya, yang ternyata Kimochi adalah seorang direktur muda. Mahiro kaget mendengarnya. Terlihat Koya juga sudah mengetahuinya. Koya bertanya apakah Mahiro mengatakan sesuatu. Karyawan itu mengatakan tidak ada.
Mahiro sedang bekerja sambil bergumam, Kuramochi adalah direktur perusahaan IT. Kuramochi adalah direktur. Sampai tiba-tiba berpapasan dengan Kuramochi. Terlihat para gadis meminta Kuramochi untuk daftar ke aplikasinya, tapi Kuramochi mengatakan nanti saja. Kuramochi mengatakan bahwa dia ketahuan padahal dia merahasiakannya. Mahiro langsung melihat Kuramochi dengan tipe pangerannya. Uang, masa depan, nilai-nilai kejujuran. Kemudian Kuramochi duduk bersama Mahiro. Terlihat Koya juga ada di situ sambil menguping pembicaraan mereka. Kuramochi memberitahu Mahiro bahwa sebenarnya kedua orang tuanya punya perusahaan. Berkat mereka sejak kecil Kuramochi hidup tanpa kesulitan apapun. Ayahnya selalu berkata bahwa Kuramochi tak perlu mewarisi perusahaannya. Hiduplah dengan jalan yang Kuramochi pilih. Tapi Kuramochi merasa ayahnya sangat mengharapkannya. Kuramochi teringat ayahnya yang sukses. Sejak dia SMA, setiap kali ayahnya berhasil dalam melakukan pekerjaan, ayahnya selalu memanggilnya. Suatu hari nanti kau juga akan sepertiku, ucap ayahnya. Mahiro mengatakan seperti tekanan tak kasat mata. Kuramochi membenarkannya. Tapi dia sangat menghormati ayahnya. Menjadi seperti ayahnya adalah perasaannya sesungguhnya. Makanya Kuramochi berusaha sekuat tenaga belajar dan mendirikan perusahaannya sendiri. Mahiro mengatakan dan itu adalah website fashion. Kuramochi membenarkannya. Mahiro mengangguk mengerti. Kemudian Mahiro bertanya kenapa Kuramochi datang bekerja ke penginapan ini. Kuramochi bingung menjawabnya. Namun tiba-tiba Koya menyela karena kamu ingin bertemu denganku kan? Mahiro mengatakan Koya terlalu percaya diri. Koya mengatakan dia akan beres-beres tempat ini, tapi Mahiro mengatakan sebentar lagi. Dia akan sangat kasihan nanti pada gadis yang akan mendengar curhatannya. Kuramochi tertawa melihat gelagat mereka berdua yang lucu. Dan mereka berdua pun keluar. Kuramochi mengatakan bahwa Mahiro dan Koya terlihat sangat akrab. Mahiro mengatakan tidak, itu karena mereka berdua bekerja di tempat yang sama selama 2 tahun. Kuramochi mengangguk. Mahiro kemudian mengatakan jangan-jangan Kuramochi datang ke penginapan ini karena tidak ada yang memahami Kuramochi. Kuramochi bukanlah seorang direktur di sini. Kuramochi menjawab Mahiro kenapa memahaminya. Kuramochi mengatakan dahulu adalah anak seorang direktur. Saat ini dia adalah seorang direktur. Perusahaan itu adalah jalan yang ia pilih. Balik di perusahaan maupun universitas, kemanapun dia pergi selalu tertekan oleh jabatan seorang direktur. Dia harus mengabulkan harapan itu. Mahiro duduk dan mengatakan Kuramochi sudah berusaha dengan baik. Senyum seperti sebuah lukisan, itu adalah tanda kerja kerasmu. Kemudian Kuramochi mengingat saat Mahiro mengatakan di depan dia tidak perlu memaksa tersenyum. Kuramochi sangat senang di depan Mahiro, dia tidak perlu berpura-pura. Sangat lega memikirkannya. Kuramochi ingin selalu berada di samping Mahiro. Mahiro kaget mendengarnya. Saat Kuramochi akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba teleponnya berdering dan mengangkatnya. Kemudian Kuramochi pamit pergi karena dia ada masalah di perusahaannya. Lihat Koya berjalan melewati girls bar. Biasanya Koya selalu mampir tapi kali ini tidak. Besoknya Mahiro sedang duduk melihat profil Kuramochi yang sukses di usianya yang ke-20. Kuramochi datang. Mahiro bertanya bagaimana dengan masalah kemarin. Kuramochi menjawab sudah selesai. Kuramochi terlihat lelah. Kemudian Kuramochi melanjutkan pembicaraan mereka berdua kemarin. Setelah lulus universitas, Kuramochi ingin secepatnya menikah. Dan kemudian Kuramochi memeluk Mahiro. Dan tiba-tiba mereka berdua jatuh. Ternyata Kuramochi pingsan. Saat Kuramochi sadar, dia melihat Mahiro. Tapi saat memegang tangannya, tiba-tiba berubah menjadi Koya. Kuramochi kaget dan bertanya kenapa dia ada di sini. Koya mengatakan dia pingsan saat di ruang ganti. Dokter bilang ia kelelahan kerja. Kuramochi bertanya di mana Mahiro. Koya keluar dan Mahiro datang. Koya memberitahu bahwa Kuramochi sudah sadar dan memimpikan Mahiro. Koya bertanya apa yang akan dilakukan Mahiro. Mahiro menjawab dia akan menunggunya. Jika dia seseorang yang menjanjikan di masa depan, Mahiro akan menunggunya selama 2 tahun. Mahiro pun masuk. Koya terlihat sangat kecewa. Mahiro masuk dan bertanya apakah Kuramochi baik-baik saja. Kemudian Kuramochi mengatakan dia ingin pacaran dengan Mahiro. Mahiro tersenyum dan mengiyakannya. Di ruang ganti, Mahiro sedang berpikir tentang dia yang berpacaran dengan seorang mahasiswa sekaligus direktur perusahaan IT.
tentang gaun yang mahal dan ternama saat akan kencan dan pakaian seperti apa yang disukai mahasiswa zaman sekarang. Tiba-tiba Koya datang dan bertanya masih memperbaiki kalungnya. Mahiro menjawab bahwa kalung itu adalah kalung yang dia beli saat menerima gaji pertama. Tidak bisa dia buang karena terdapat kenangan yang berharga. Koya mengatakan kalung itu pasti bahagia karena sangat dihargai oleh Mahiro. Koya merasa iri. Kemudian Koya memberikan tisu gratis yang dibagikan di depan stasiun. Mahiro mengatakan dia tidak menginginkannya. Koya mengambilnya lagi tapi Mahiro berubah pikiran. Mereka berdua pun tertawa. Kemudian salah satu karyawan yaitu Ise sedang melihat poster kembang api. Dia dikagetkan Kuramochi juga sedang dilema dengan festival kembang api. Kuramochi mengatakan dia juga ingin pergi menontonnya. Ise bertanya apa ada cewek yang ingin Mochi ajak. Mochi mengatakan rahasia. Mochi juga bertanya apa rekomendasi tempat kencan cewek yang lebih tua. Ise tertawa dan berkata malah dia ingin bertanya begitu. Kuramochi mengatakan bahwa Ise akrab dengan Hayame. Kalian pasti dekat. Ise mengatakan seseorang dari kalangan elit mengajak pergi kencan juga hal yang susah. Kuramochi membenarkannya. Keduanya membuang nafas. Kemudian di ruang ganti, Koya bertanya apakah Mahiro akan pergi ke suatu tempat. Mahiro kaget dari mana Koya tahu. Koya menjawab terlihat Mahiro sedang kebingungan tentang pakaian. Mahiro mengatakan mereka akan pergi ke restoran mewah di mana Koya pasti tidak bisa mengajak pacarnya ke sana karena Mochi adalah orang kaya. Tapi nyatanya Mochi hanya mengajaknya ke taman. Mochi mengatakan dia tidak tahu harus mengajaknya kemana dan akhirnya dia memilih tempat favoritnya. Mahiro dengan wajah datar hanya tersenyum. Mahiro mengatakan ini lebih baik daripada diajak oleh Koya ke izaknya Mura atau Pachinko. Kimochi bertanya kenapa tiba-tiba membicarakan Koya. Mahiro mengatakan itu jauh lebih buruk, lalu apa yang akan mereka lakukan? Kimochi mengeluarkan sebuah benda bulat berwarna biru. Mereka memainkannya bersama. Setelah selesai, Mahiro duduk beristirahat. Kimochi mengatakan sejak menjalankan perusahaan dia tidak melakukan hal seperti ini dan sudah lama ingin mencobanya lagi. Kimochi juga mengatakan dia menyukai waktu seperti ini. Keluarga, sepasang kekasih, dan orang-orang yang sedang dalam kesulitan dengan pekerjaan dan tengah beristirahat mendampingi waktu yang nyaman bagi mereka, sehingga dia berharap pakaian yang mereka sediakan dapat bermanfaat. Itulah rencananya. Mahiro terlihat kagum dengan pemikiran Mochi dan menyemangatinya. Kemudian Mahiro mengatakan dia lapar. Mochi kemudian mengajak Mahiro makan di suatu tempat. Mahiro menjawab makan di sini saja lebih nyaman. Kemudian Mochi membeli banyak sekali makanan. Mochi tidak tahu apa yang harus dia beli. Mahiro kemudian mengatakan pada saat seperti ini biasanya cukup dengan roti lapis isi telur dan kopi. Mochi kaget dan akan pergi membeli yang baru tapi Mahiro mengatakan tidak usah, makan ini saja. Saat Mahiro akan mengambil makan, tiba-tiba dia menumpahkan anggur. Mahiro mengambil tisu untuk mengalapnya, tapi Mochi sudah membersihkannya dengan lap kain. Mahiro khawatir nodanya akan berbekas, tapi Mochi mengatakan dia masih punya yang lain. Mahiro tertunduk malu karena dia hanya memiliki tisu gratis dari stasiun. Setelah itu di tempat kerja terlihat Koya sedang membereskan cangkir. Mochi juga sedang bekerja, kemudian Koya bertanya pada Mochi kemana dia dan Mahiro pergi. Mochi mengatakan mereka pergi ke taman, tapi Mochi membeli daging stik dan membuatnya terkejut. Kemudian Mochi bertanya apa yang akan Koya beli. Koya menjawab dia akan membeli roti lapis isi telur dan kopi. Mochi kaget karena jawabannya sama dengan Mahiro. Kemudian Mochi mendatangi Mahiro di ruang ganti. Mahiro berterima kasih karena sudah merencanakan banyak hal untuk dia. Mochi mengajak Mahiro menonton festival kembang api. Mahiro kaget. Mochi mengatakan sepertinya Mahiro tidak ingin terlihat oleh Koya jika pergi berdua bersamanya. Mahiro bertanya kenapa dengan Koya. Kemudian Mochi mendekati Mahiro dan mengatakan bahwa mereka berdua sudah berpacaran. Jadi dia ingin Mahiro berhenti memanggilnya dengan nama keluarga. Mahiro memanggil Mochi. Mochi mengatakan bukan. Mahiro memanggil Yugo. Kemudian Mochi memegang pipi Mahiro hendak menciumnya. Tapi tiba-tiba Mahiro mendorong Mochi dan ternyata ada Koya. Koya mengatakan dia selalu berada di saat yang tidak tepat. Koya meminta maaf dan kemudian pergi. Mochi bertanya dengan siapa Mahiro ingin pergi melihat festival kembang api. Mahiro terdiam dan Mochi pun pergi. Di depan pintu, Mochi membuang nafas. Mahiro terdiam menatap poster festival kembang api.
dan bersambung. Wah, apa yang terjadi ya? Kenapa Mochi mengatakan itu kepada Mahiro? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye.